Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Malik Akbarimanto dari kelas 12 RPLA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi agregat. Nah, apa itu fungsi agregat? Jenis-jenis fungsi agregat seperti apa? Nah, kemudian kita langsung mencoba di CMD. Kita masuk ke fungsi agregat. Nah, untuk pengertian fungsi agregat, pengertiannya ya, dalam SQL dikenal fungsi agregat. Fungsi agregat adalah fungsi yang menerima koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya. Nah, kalau diilustrasikan, fungsi yang menerima koleksi nilai, jadi ada banyak data, banyak nilai, dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya. Nah, seperti ini nanti. Oke, itu pengertiannya. Nah, untuk jenis-jenisnya, ada fungsi count. Nah, fungsi count adalah suatu fungsi yang digunakan dalam bahasa SQL untuk menghitung jumlah atau banyak baris data atau record dari suatu tabel. Nah, contohnya ada tabel siswa. Untuk count, menghitung jumlah atau banyaknya baris data. Nah, jadi nanti outputnya ada 3. Nah, menghitung jumlah atau banyaknya baris data. Nah, untuk sintaknya, select count, all, bintang ini maksudnya all, nama alias itu nama alias banyak data. Nah, banyak data from TB siswa. Nah, untuk menghitung banyaknya baris data, menggunakan fungsi count. Selanjutnya ada fungsi sum. Nah, fungsi sum adalah suatu fungsi yang digunakan dalam bahasa SQL untuk menghitung jumlah ataupun hasil penjumlahan data angka dari suatu field ataupun kolom. Nah, sama contohnya seperti tadi. Nah, nanti outputnya akan menjadi ini. Nah, jadi nilai ini dijumlah pada kolom nilai. Nah, untuk sintaknya, select sum. Nama kolomnya alias jumlah nilai from TB siswa. Nah, jadi kalau ini ada mapel nilai terus total mungkin. Nah, kalau ingin menjumlah total, jadi tinggal select sum total. Nah, jadi ini nama kolomnya, nggak harus nilai, tergantung apa yang diinginkan. Nah, itu untuk fungsi sum. Kemudian ada fungsi max. Fungsi max adalah suatu fungsi yang digunakan dalam bahasa SQL untuk mencari nilai terbesar dari kumpulan data angka dalam suatu kolom atau field. Maksimal, nilai yang terbesar. Kalau kita contohkan, kita sudah mengetahui ya. Untuk maksnya 90. Nah, nilai tertinggi 90. Nah, untuk sintaknya, select max nilai, nama alias nilai tertinggi from TB siswa. Nah, untuk fungsi max. Selanjutnya ada fungsi min, kebalikan dari max. Suatu fungsi yang digunakan dalam bahasa SQL untuk mencari nilai terkecil. Nilai terkecil dari kumpulan data angka dalam suatu field. Kalau kita lihat ini nilai 70 yang paling terendah. Ya. Untuk sintaknya sama. Select min nilai nama alias nilai terendah from TB siswa. Kemudian ada fungsi average. Fungsi average adalah suatu fungsi yang digunakan dalam bahasa SQL
untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kolom. Nah, kalau kita ilustrasikan ini, average menghitung nilai rata-rata. Nah, jadi outputnya 80. Jadi ini 90, 80, 70 ditambah kemudian dibagi 3. Nah, nanti rata-ratanya 80. Nah, untuk sintaknya seperti ini. Select average nilai nama alias rata-rata from TB siswa. Nah, oke. Biar lebih biar lebih paham, kita langsung di NCMD-nya. Nah, oke. Oke, saya sudah membuat datanya. Nah, jadi ada TB siswa. Nah, ada 6 data di dalamnya. Oke. Yang pertama kita coba count. Nah, untuk count, untuk sintaknya select count, count all from nama tabelnya. Nah, untuk count sendiri menghitung banyaknya data. Nah, menghitung banyak data. Jadi pada TB siswa ada 6 data. Nah, kalau kita ingin mengganti ini ya, nama kolomnya tinggal kita as banyak data. Jadi untuk nama alias itu sebagai pengganti kolomnya sementara. Nah, itu untuk count. Nah, oke. Contoh selanjutnya kita mau mengambil data, banyaknya data milik namanya Doni. Nah, jadi ada persyaratannya. Nah, kita mau mengambil banyaknya data dengan nama Doni. Jadi kalau kita mengetik sintaknya, select count all as banyak Doni, banyak Doni aja ya, from TB siswa. Nah, persyaratannya where nama sama dengan Doni. Nah, jika kita ingin mengambil data dengan nama Doni. Oke. Nah, ada 3. Jadi select count banyaknya data di TB siswa dengan nama Doni ada 3 data. Nah, kalau kita baca seperti itu. Nah, kan? Oke. Selanjutnya kita sum di jumlah. Oke. Kita coba. Bentar ya, kita biar select from TB siswa. Oke. Select all from TB siswa. Oke, kita langsung coba sum penjumlah, jumlah semua nilai. Select sum nama kolomnya nilai as nilai keseluruhan, jumlah nilai keseluruhan from nama tabelnya TB siswa. Oke. Nah, jadi 6 data ini dijumlah, nilainya dijumlah, yang hasilnya 455. Nah, jikalau kita ingin menjumlah dengan nama Rini, tinggal kita select sum nilai as nilai keseluruhan from TB siswa where nama Rini. Nah, kita coba ya, where nama sama dengan Rini. Yang terjadi penjumlahan hanya pada dengan nama Rini. Nah, tambah 5 tambah 60 tambah 55 hasilnya 200. Nah, itu untuk sum. Nah, kemudian untuk max. Oke. Untuk max itu kita select semuanya dulu ya. From TB siswa.
Untuk max sintaknya select sum. Kok sum? Maaf ini salah. Max. Oke. Maaf. Select max. Nah, select max. Select max, nama kolomnya nilai. From nama tabel. Nah, DB siswa. Oke. Nah, nilai tertinggi 90. Nah. Kalau kita ingin mengetahui nilai Rini, ya tinggal where. Nah, tinggal kita persyaratannya. Nah, kita ingin apa, tinggal di where. Nah, where seperti itu. Perlu persyaratan kalau kita ingin mengambil beberapa data. Oke, selanjutnya kita coba min. Nah, nilai minimum. Min, select min, nilai from DB siswa. Nah, sebelum itu kita coba cek ya. Nah, sebelum kita enter, nah, nilai minimumnya 55. Oke, kita coba. Nah, nilai minimumnya hasilnya 55 ya, bener ya. Nah, bener. Nah, oke. Untuk average, nah, rata-rata. Nah, langsung saja. Untuk sintaknya select average, nah, AVG. Nama kolomnya nilai. Oke. From DB siswa. Nah, coba kita rata-rata, nah, dan hasilnya 75,83. Nah, kalau kita rata-rata seperti itu. Nah, jadi itu. Nah, untuk konsum, max, min, average. Nah, untuk fungsi agregat. Nah, kalau teman-teman ingin mengambil beberapa data, misal ini nilai tertingginya berapa, ya. Jadi kita cuman logika di where-nya, persyaratannya. Nah, where nama sama dengan Rini atau mapel sama dengan matematika, nah itu tergantung keinginannya teman-teman. Nah, oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.